Bicara soal musik, pastinya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya seorang musikus atau musisi itu sendiri. Seorang musisi akan meramu bunyi-bunyian dari beragam macam alat musik guna bisa memperoleh harmonisasi suara yang diinginkan. Seorang musisi juga akan berusaha bagaimana musik yang dia lahirkan memiliki karakter serta identitas yang kuat. Kita ulas para musisi dunia yang dipercaya mereka adalah para musisi jenius, namun memiliki masalah dengan kondisi jiwanya. Berikut 3 musisi yang akan kita bahas. Ian Curtis. Beliau dikenal sebagai musisi cerdas yang meninggal di usia yang sangat muda, yaitu umur 21 tahun. Ian Curtis adalah seorang vokalis sekaligus frontman dari sebuah band Inggris legendaris beraliran post-punk yang mengusung nama Joy Division. Pada saat pertengahan karirnya sebagai musisi profesional, dia sering mengalami serangan epilepsi, yang kemudian untuk beberapa saat masalah itu dapat diatasi dengan bantuan medis. Namun, berjalannya waktu seiring dengan kesibukan serta semakin populernya Joy Division, penyakit epilepsinya juga semakin parah. Ditambah lagi hubungannya dengan sang istri menjadi keruh. Kurt Donald Cobain. Para pecinta musik grunge pastinya sudah tahu siapa sosok Kurt Cobain ini. Dia adalah the frontman alias pentolan dari band legendaris bernama Nirvana. Kurt memiliki gangguan bipolar semenjak dia remaja, di mana kondisi mental dan jiwanya tidak lepas dari situasi keluarganya yang juga carut-marut. Kedua orang tua Kurt bercerai semenjak Kurt masih menginjak remaja. Kemudian dari situ Kurt harus menjalani hidup yang lumayan kacau. Di samping tidak adanya kasih sayang orang tua yang utuh, Kurt juga selalu mencari pelarian-pelarian yang sifatnya negatif. Bahkan Kurt sudah mengenal marijuana ketika dia masih di usia SMP. Singkat cerita, di samping hidupnya yang nyaris hancur itu, ternyata Kurt memiliki bakat luar biasa dalam urusan bermusik. Banyak pengamat musik yang bilang bahwa Kurt Cobain itu bermusik benar-benar dari hatinya yang terdalam, sehingga karya-karyanya sangat orisinal serta dia pun tidak peduli dengan apa yang akan orang katakan terhadap karyanya. Sampai pada titik di mana band yang dia dirikan itu semakin dikenal oleh dunia, dan jutaan orang mengagumi Nirvana. Seiring dengan ketenarannya sebagai seorang musisi rock papan atas, Kurt juga semakin frustasi dengan kondisi industri musik yang menurut dia juga semakin berpihak kepada kapitalisme. Di sanalah lagi-lagi Kurt melakukan pelarian yang semakin mendekatkan dirinya kepada narkotika. Kurt juga dilaporkan sering mencoba untuk bunuh diri dengan cara menggunakan narkotika dengan dosis yang banyak. Namun Kurt selalu bisa selamat kondisi overdosis yang sering menimpa dirinya. Dia tetap mencoba bertahan dengan kondisi jiwa serta mentalnya yang semakin terpuruk. Hingga sampai pada suatu titik, Kurt memilih untuk selesai dengan dunia. Dia menembak langit-langit mulutnya sendiri dengan senapan laras panjang. Kurt meninggal pada tanggal 8 April tahun 1994 di usia 27 tahun. Chester Bennington. Kematian frontman Linkin Park, Chester Bennington, pada 2017 lalu akibat bunuh diri telah membuat seluruh penggemarnya di seluruh dunia terpukul. Ditambah lagi, ketika publik perlahan mengetahui bahwa faktor utama yang memantik aksi bunuh diri Chester adalah depresi berkepanjangan yang menghantuinya sepanjang hidup. Namun, beberapa fakta yang kurang terekspos ini agaknya menjadi bukti kalau kondisi mental sang vokalis memang tidak baik-baik saja, terutama di 12 bulan terakhir hidupnya. Berikut fakta-fakta tersebut. Melakukan percobaan bunuh diri 9 bulan sebelum kematiannya. Laporan TMZ pada 2017 lalu. Chester disebut juga mencoba bunuh diri pada bulan November tahun 2016. Yang mana 9 bulan sebelum upaya berikutnya berhasil. Untungnya, pada saat itu, Bennington masih dapat berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Informasi tentang percobaan pertama itu diperoleh dari laporan otopsi yang sejatinya selalu ingin dirahasiakan oleh sang istri, Talinda Bennington. Terpuruk akibat review buruk pada album Linkin Park. Nuansa baru pada album.
One More Light, dari Linkin Park menerima reaksi beragam dari kritikus dan bahkan penggemar. Ulasan dari majalah Kerrang! Bahkan menyebut album Ed Sheeran terdengar lebih gahar bila disandingkan sama rilisan album Linkin Park 1 ini. Sementara, komentar lain menyebut kalau Linkin Park bersikap oportunis dan ngejar popularitas dengan main lagi pop bernuansa EDM. Namun, semua kritik tersebut ternyata berimbas buruk kepada Chester yang mentalnya memang tengah rentan. Teman Chester yang juga drummer Grey Days, Sean Dodell, dalam wawancara dengan Blabbermouth mengungkapkan kalau saat itu Chester menjadi lebih agresif dengan menanggapi testimoni buruk orang-orang di media sosial. Dan akhirnya Chester Bennington meninggal dunia di usia 41 tahun pada Kamis, tanggal 20 Juli lalu, meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Ia berpulang tepat di hari ulang tahun ke-53 sahabatnya, Chris Cornell, yang juga merupakan vokalis Audioslave dan Soundgarden. Keduanya tewas dengan cara serupa, yakni gantung diri. Itulah nasib ketiga musisi dunia yang mengalami tekanan mental. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.